Aplikasi SPP pembuatan form petugas. Jadi di sini kita punya database yang tabelnya namanya petugas. Di dalamnya ada beberapa kolom, beberapa kolom atau field. Di sana ada ID petugas, username, password, nama petugasnya, kemudian ada levelnya. Yang jadi primerinya di sini adalah si ID petugas. Kalau kita nggak mau banyak coding nanti di VB-nya, untuk ID petugas ini kan sebenarnya nggak boleh sama kan? ID petugas ini kan tidak boleh sama. Jadi di coding itu di VB-nya bisa kita buatkan otomatis code-nya juga, ya, tapi nggak. Di MySQL juga kita bisa membuatkan otomatis code-nya. Jadi maksudnya kita bisa manfaatkan otomatis code-nya si MySQL. Gampang caranya, nanti kalian bisa masuk ke localhost. Ini pertama nih ya, phpMyAdmin. Localhost MyAdmin ya. Kemudian kita masuk dulu. Sebenarnya untuk autocode-nya ini, misalnya gini loh, maksudnya autocode misalnya gini. Dia udah di awal nilainya 1 gitu. ID-nya si petugas itu. Otomatis kalau kita mau buat baru, harusnya ID-nya berapa? 2 ya, kayak gitu maksudnya. Supaya dia bisa mencari secara otomatis, oh tiba-tiba 2. Jadi nggak perlu kita lagi ngetikkan gitu. Kalau kita ngetikkan mungkin bisa jadi kita lupa gitu. Udah 200 sekian misalkan petugasnya. Lupa 200 berapa terakhir kan gitu. Tapi dengan adanya autocode, dia ketika kita buat baru, dia yang otomatis akan ngebuatin gitu. Tapi kalau untuk integer, kalau misalkan kodenya dalam bentuk varchar, maka kita tetap wajib membuatnya menggunakan coding. Misalkan gini, kode petugasnya gini, PTG 0001 gitu. Untuk ke PTG 0002 itu tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan MySQL atau database-nya. Tapi kalau misalkan tipe datanya integer kayak gini kan, kita punya tipe datanya. Ini kan kita punya tipe datanya si petugas itu. Untuk yang ID petugas di struktur tempatnya ya, itu adalah Nah, kalau integer ada di MySQL, ada bantuan itu namanya auto increment namanya. Kita bisa pilih ke tabel petugasnya, lalu pilih ke strukturnya, lalu pilih di sini kalau kita lihat ya, ada nggak? Coba kita langsung aja ubah, di tombol ubah ini ada di ID petugas, ubah. Nah, di sini ada dia bilang AI ya, auto increment. Auto increment itu dia maksudnya nambahin sendiri gitu. Jadi tanpa kita buatkan coding, dia otomatis nanti nambahin sendiri. Gitu ya. Oke, lalu kita simpan. Nanti statusnya akan berubah dia tuh, auto increment. Di sini pun kalau kita refresh, ini yang versi tuh ada tulisan auto increment. Berarti di sini nanti untuk ID petugas ketika dibuat baru, dia akan otomatis membuatkan kita kode sesuai urutan yang sudah ada. Udah ada 3, berarti dia akan nambahkan 4. Udah ada 4, dia akan nambahkan 5 dan seterusnya. Jadi kita juga tidak terlalu banyak coding nanti di Visual Studio-nya. Oke, kita langsung saja mulai untuk ngedesain di Visual Studio-nya. Terakhir mana kita udah buat di sini. Ya. Nah, ini. Nah, kita langsung aja buat di sini. Ya, add Windows form. Itu namanya form. Karena petugas ini masuk kategori master, kita kasih aja namanya FRM master petugas supaya enak nanti kita mencari. Yang master terkumpul gitu. Yang transaksi terkumpul, yang masuk kategori konfigurasi terkumpul. Jadi tidak capek-capek nyarinya. Tetapi karena kita sudah punya ini cara cepat ya. Ini cara cepat. Kita kan sudah punya namanya konfigurasi server. Masalahnya kita harus taruh logo lagi, harus taruh tombol lagi dan seterusnya. Ketimbang kita capek-capek buat, nih kebetulan sudah ada contohnya.
jaraknya antara ini ke sini juga udah bagus ini. Ini bisa kita duplikat namanya. Tapi hati-hati kalau ngeduplikat, takutnya error. Nih klik kanan aja langsung di sini kita copy, cut gitu kan. Klik kanan di sini lalu kita paste. Saya ulangin ya. Ini kita pilih, tapi jangan dalam keadaan kebuka ya. Ini cara cepat aja, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Timbang kita buat desain dari awal gitu loh. Ujung-ujungnya yang membuat desain dari awal, ujung-ujungnya beda dia tampilan template-nya dengan yang sebelumnya. Karena di aplikasi itu kalau kita ngebuat itu harus ada kayak ada aturan tuh namanya apa istilahnya ya? Antara form satu dengan form yang lain tuh jangan terlalu banyak perbedaan supaya orang yang sudah biasa dengan form yang satunya ketika pindah ke form berikutnya tahu oh yang harus ditekan ini gitu. Ya keselarasan namanya kalau dalam sebuah aplikasi. Nah ini sudah kita copy paste, namanya juga sudah ada di sini copy. Nah ini kita rename dulu. Nah rename, tapi VB-nya jangan dihilangkan ya. FRM apa? Master petugas. Jangan lupa ini kita kopas, kita copy Ctrl C, baru kita enter. Nah di sini namanya sudah master form petugas, tapi kalau kita buka error ini, ya kalau kita buka error. Ini ada errornya nih, bukan error ya. Nah ini harus tutup dulu semuanya, nggak bisa langsung dibuka ininya, ya. Klik kanan rename dulu, masuk ke bagian code-nya aja langsung. Tuh. Tadi kan saya sudah nge-rename ya. Nah saya copy namanya, saya enter, lalu saya masuk ke bagian code-nya ini, pilih ini lalu code-nya, lalu ini Ctrl H aja langsung. Nah gitu. Nah kita ganti menjadi konfigurasi dari konfigurasi server ganti jadi master petugas. Ini tetap jadikan current dokumen. Tuh. 3 yang dia ganti. Kita nggak tahu di mana tempatnya. Nah, pokoknya dia 3 yang sudah dia ganti. Nanti ini kalau codingnya sih kita bisa ulang ya. Saya bisa buat ulang. Yang penting sekarang kita sudah punya master petugas yang template-nya sama dengan konfigurasi server gitu. Nah, ini tinggal kita modif sedikit. Oke, modif pertama. Ini kita ganti dulu jadi mana dia nih? Windows default location. Coba Windows default location biar berada tidak di tengah ya. Windows default location. Kemudian ini konfigurasi server kita ganti menjadi petugas. Apalagi? Ini juga ganti menjadi form petugas. Tuh. Ini logonya kita ganti. Choose image. Kita pakai yang pakai yang ini ya. Ini kita bisa clear atau import aja langsung. Mana Dio? Start picture. Petugas kita pakai fotonya agak-agak berdasi ya. Nah, ini dan apa? Set. Ya, tugas kan? Nah, ini detail konfigurasi server kita ganti menjadi detail. Nah, barulah isiannya kita nanti rubah. Nah, ini bisa kita lebarkan dulu. Ini kan dikena kunci nih. Kita kunci dulu. Saya coba lebarkan dulu. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa gara-gara ini. Nah, ini harusnya 000. Oh ya. Tombolnya kita taruh ke bawah dulu. Ini kita lihat dulu ini aja. Kita lihat di desain ini. Mana dia? Nah ini. Ada berapa inputan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini textbox. Level ini apa? Level kan kalau kita lihat di soalnya levelnya ada berapa dia? Ada sih? Ini loh ada 3 deh. Ada administrator, kalau petugas ya, ada administrator dan ada petugas, berarti ada 2. Coba kita lihat ya, benar nggak? Ada tulisannya enum nggak salah kemarin. Mana dia? Ini kan ada enum, ada admin, ada petugas. Berarti ini pakai combo yang di dalamnya ada pilihan admin dan petugas. Oke, berarti gitu caranya. Jadi nanti di situ ada berapa inputan tadi? 1, 5. Ini textbox sama combo. Berarti ini kita udah punya nih. Ya, kita udah punya ada 4. Ya enggak? Bisa kita manfaatkan. Jadi ini kita ganti aja menjadi apa tadi?
Yang pertama ini ID. Nah, kalau mau singkat juga nggak apa-apa, ID gitu aja. Kemudian di sini ada nama. Kemudian di sini ada username dulu ya. Baru ada password. Ada nama. Nah, kemudian terakhir ada combo. Ini enggak? Ini kita saya copy dari yang di atas. Masukin combo. Ini ada combo box. Set. Nah, gitu. Combo ini namanya apa tadi? Level. Nah, gitu. Di dalam combo ada pilihan. Nah, caranya gampang, tinggal klik di sini lalu di sini ada tanda beginian nih. Nih, pilih edit item atau ini kan tuh, edit item atau pakai yang ini nih. Klik kombonya, cari namanya item. Nih, ada item. Kita klik di tanda Tom Sancong 3. Ada admin, ada betul. Nah, Pak, boleh nggak huruf besar depannya? Boleh. Huruf kecilnya boleh, nggak kecil boleh. Ya, terserah kalian lah. Admin, kemudian betul. Tapi kalau dipilihan kayaknya tampilannya lebih bagus huruf besar ya. Nah, biar cantik ketika dipilih. Oke, nah ini berarti udah ada pilihan di sini. Nah, sekarang boleh diketik nggak? Ini coba saya tes ya. Coba saya tes masuk ke application, kita ganti masternya ganti master petugas. Coba saya tes jalankan. Oh iya, di master petugas supaya tidak ada error, untuk isi codingnya kita hapus terlebih dahulu ya. Kita ulang ya dari awal ceritanya. Coba saya jalankan, saya ngetes aja. Nah, perhatikan di sini. Ini kan udah ada admin, ada betul? Enggak, tapi yang jadi masalah, perhatikan tuh. Kita masih bisa ngetik-ngetik di sini. Harusnya kan nggak boleh kan? Kecuali memang itu combo boleh diketik gitu loh. Dia pilihan tapi masih boleh diisikan tuh memang. Tapi kalau kasusnya kayak gini nggak boleh. Tuh. Ada admin, ada betul? Tugas. Tetapi masih bisa diketik kan berarti salah, ya kan? Berarti orang masih bisa mengisikan inputan selain admin dan betul? Tugas. Nah, itu ada ada dua cara sebenarnya, bisa pakai coding atau bisa pakai langsung. Kalau yang manual gini caranya. Klik aja di sini, cari di situ namanya apa ya? Drop down style ya. Ada namanya drop down style. Kita ganti menjadi drop down list ya. Drop down style ganti menjadi drop down list. Langsung jadi agak-agak abu-abu gitu. Yang di belakang jangan main HP ya. Saya cuci HP-nya nanti. Nah, ini saya jalankan. Tuh ya. Tidak lagi bisa diketik gitu. Nah, ini sudah terjadi. Yang untuk inputannya sudah jadi. Tinggal coba kita rapikan sedikit. Mungkin ID petugasnya terlalu besar. Ya. Tugas kan ngisinya sedikit ya. Ini udah. Nah, ini berapa dia? 300. Ini formnya berapa ini? Formnya 600 kali 400. Saya ganti aja. Ini formnya 800 kali 800 kali 600. Nah, biar bagus. Saya biasa gitu. Kalau ngebuat form itu 800 kali 600 ukurannya. Terus yang ininya, yang inputannya, saya biasa menggunakannya 400. Terserah ke bawahnya. Ke bawahnya mengikuti inputannya. Ini berarti di sini sudah ada ID petugas. Ini biasa saya pakai, ini size-nya berapa? 120. Coba kita kasih 100 cukup nggak? Cukup lah ya. Terus username. Nggak cukup kayaknya. Biar aja. Berapa nih? 140. Atau nge-full. Ya, bebas lah ya. Nanti itu desain urusan kalian kalau mau ngobrol-ngabrik. Ini saya pindahin ke bawah dulu. Satu lagi yang belum kita tambahin adalah apa? Tabel. Tabel itu data grid view. Jadi nanti apapun yang kita inputkan akan tampil di tabel.
Nah, ini kita bisa, ini ukurannya kok agak melenceng. Ukurannya berapa sih? Ukurannya 115 kali 35. Ini berapa nih? 115 kali 35 sama. Nah, ini kita tinggal besarkan, fullkan, lalu tempel di sini. Nah, gitu. Tuh. Ya. Ini adalah tampilan dari form petugas. Apa yang kurang di sini? Ini tadi udah kita rapikan, coba ya kita rapikan dulu. Yang kurang adalah tombolnya. Ini bukan tes koneksi, ya. Tapi ini adalah yang paling pertama adalah simpan. Logonya pun salah ini. Setelah simpan ada juga refresh dulu. Jadi kalau misalkan udah input ternyata salah, di refresh bisa gitu. Jadi simpan, refresh, edit, hapus, tutup. Ya. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia semua berarti simpan, yang di sini bukan simpan. Refresh misalkan atau segarkan, ya refresh aja ya. Atau baru gitu ya. Baru. Jadi kalau memang mau nge-refresh pakai tekan baru. Nah, yang kalian ingatnya gini aja deh. Refresh ini bahasa Inggris yang di-Indonesiakan gitu ya. Kemudian di situ ada apa nih? Nah, ini huruf besar ya. Setelah refresh ada ubah. Copy paste bisa Ctrl C, Ctrl V. Ya. Ini menjadi hapus. Satu lagi copy paste, tutup. Nah. Sebenarnya ada cetak, tapi cetaknya belakangan aja deh. Simpan, refresh, ubah, hapus, tutup. Tinggal kita ganti logonya saja. Simpan, nggak usah pakai ini. Nah, cara gantinya di sini, dia klik di sini, lalu ada di mana nih ya? Nah, ini image indexnya ini. Nah, image indexnya saya udah ngikutin yang ada di sini. Nanti saya kasih video yang ini ya, yang ngebuat konfigurasi server itu. Di situ tempat saya ngedesain, tapi ini yang codingnya kayaknya. My way of video tutorial. Picture, application icon, mana? Simpan yang cocok mana nih? Simpan yang cocok itu tanda disket. Adakah yang melihat tanda disket? Duh. Ayo dong. Ayo sebutin yang di mana, nomor berapa? Nggak ada kalian lihat? Kok susah sekali cari tanda disket? Kalau banyak kemarin. Disket. Tahu disket nggak sih? Nggak tahu disket ternyata. Nah ini loh maksudnya disket 258 ya. 258 dan benar. Tuh. Kemudian refreshnya kita pakai ini juga bisa ya. Refresh satu ini yang sama warnanya 267. Ubah bisa tanda pulpen nih, 227, atau pensil 227. Hapus biasa tanda tong sampah bisa ya. Yang mana-mana dah nih, pilih banyak nih. Ini tong sampah. Ada, biar nggak bingung saya pakai yang ini aja. Apa ini? 254. Terakhir tutup ya, udah tutup biarin sama ya. Coba kita udah, kalau sudah, sekarang yang berikutnya kita ganti namanya. Ya di sini ada namanya masih txt host. Dia ganti menjadi txt id. Ini txt. Ya, ini txt. Ini txt. Ya, terakhir adalah txt level.
Ini tidak perlu diganti namanya, tidak masalah. Ini apa yang perlu diganti di sini ini. Jadi kita di sini punya kayak urutan ngetap ya. Urutan ngetap ini kayaknya belum ngepas. Kalau kita jalankan ngetapnya, lihat ya, tag, langsung pindah ke sini. Tuh kan? Karena kita ngebuatnya ini dulu baru ini gitu kan. Ya kan? Karena ini udah ada dulu tadi kan. Seharusnya dia ngetapnya dari sini, pindah ke sini dulu baru ke sini berurutan. Nah, kalau itu masih bisa diatur. Kita tinggal ini kan, kalau ini satu bagian ya, satu bagian itu dia ada namanya tab index. Tab indexnya di sini 2, udah benar. Berarti di sini harusnya 3 gitu. Nah, baru di sini 4, 5, 6, 7, 8. Adapun yang di dalamnya si 2 tadi itu, dalamnya di 2 ini akan mulai lagi dari 0 dia. Ya, jadi di dalamnya ya mulai lagi dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, benar berarti ya. Ya, coba sekarang kita jalankan. Ya. Tuh, ngetapnya, tek, enggak langsung ke sini kan? Dia di sini dulu, baru tek. Nah, satu lagi, ini kalau saya besarkan, lihat apa yang terjadi. Dia tetap, harusnya kalau dibesarkan, ini ikut ngebesar, yang ini tetap berada di posisi bawah. Itu kita mainkan namanya properti ancor. Jadi kita klik aja di data grid view ini, ada properti ancor namanya. Mana ancor? Tuh, ancornya dia ngikutin, ditarik ke kiri dan ke atas. Pantesan waktu kita besarkan, dia tetap di kiri dan di atas. Kita tarik dia ke kiri kanan. Pokoknya atas, bawah, kiri kanan kita tarik. Diantar jalannya ya. Jadi akhirnya dia ngebesar. Tuh. Tapi apa yang terjadi? Ketutup si tombol-tombolnya ya. Nah, caranya supaya tombolnya tidak ketutup ya, kita tarik juga si tombol-tombolnya, diblok aja semuanya, tet gitu. Diblok ya. Set. Nah, ancorin lagi. Tetapi ancornya jangan ke atas dan ke bawah. Jangan ke atas dan ke samping. Tapi ke samping, ke kiri dan ke bawah. Ingat nih. Ini untuk layout namanya. Lihat. Saya besarkan. Tuh. Ya. Mau dibesar kecilkan juga nggak apa-apa. Dia tetap akan mengikuti. Tuh. Oke? Jelas ini ya desainnya ya. Oke, sampai tahap ini berarti kita sudah menyelesaikan desainnya. Dan untuk ID petugas ini sebenarnya nanti ada beberapa tambahan. Misalkan contoh ID petugas itu sebenarnya nggak boleh diedit. Berarti di sini tidak boleh di dalam bentuk kayak gini. Boleh diketik nggak boleh. Kemudian kayak password tuh kalau diketik tuh, nah kayak gini nih. Udah ada bintang-bintangnya. Nah, oke, nanti ini kita atur. Tapi ini udah ada bintang-bintangnya. Ini bekas kemarin kan juga gitu kan. Pakai apa kemarin? Use system password char. Ya, itu ada di sini. Kalau kita klik di sini ada properti namanya use system password char. Mana dia? Nah, ini saya ganti jadi true. Makanya dia pakai bintang. Kalau kita kembalikan dia ke defaultnya false, ya enggak ada bintang-bintang. Tuh, tapi nanti ini bisa kita buat dalam bentuk coding, ya. Kita pakein coding aja. Ya, kalau sudah kita lanjut ke bagian coding ini, desainnya berarti sudah selesai. Ke sini bisa dibuat nanti ya. Videonya juga udah ada kan? Nanti cara ngebuatnya. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya. Sebelum kita masuk coding, kita harus pahami bahwa di dalam form ini ada berapa pekerjaan. Satu, ketika formnya muncul. Sama kayak kemarin. Kan di form configure server ada berapa? 4 ya. Form muncul, tes koneksi, simpan koneksi, dan tutup. Kalau di sini ada tambahan. Yang pertama, form muncul, itu ada kegiatannya, atau yang dikenal dengan tampil data. Kemudian ada simpan, ada refresh, ada ubah, ada hapus, dan ada tutup. Jadi seperti itu. Jadi kita ngikutin subblok codingnya juga akan seperti itu. Nah, kita pertama masuk dulu ke bagian coding, itu dengan tekan F7 di masa petugas ini. Nah, ini kayaknya kita, sebelum ke sini kita tidak perlu lagi kayaknya. Tidak perlu. Sebelum ke sini kita harus jelaskan juga bahwa kita sudah punya modul sebenarnya. Ini modulnya kayaknya udah pernah kalian pakai, ya, yang dipakai untuk mengeksekusi perintah
SQL. Nah, cuman perintah SQL yang mungkin pernah kalian pakai di sini yang di bagian alamat kalian pakai server sama dengan ini sama dengan gitu kan. Tapi kan kemarin kita sudah buatkan konfigurasi server yang hasilnya disimpan di my setting yang namanya ada alamat gitu. Alamat itu penggabungan dari keempat apa namanya ini istilahnya ini kayak alamat surat lah istilahnya ya. Ini ada apa namanya provinsinya kayak gitu-gitu. Jadi udah ditampung semuanya dalam alamat. Berarti kita tinggal panggil alamatnya saja. Ya, maka eksekusi SQL ini sudah bisa kita gunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dimanapun kita panggil, baik di form 1, form 2, form 3 dan seterusnya. Oke, jadi terus yang berikutnya ini codingnya ya. Kita masuk ke bagian blok coding. Kita tadi punya berapa kegiatan tadi? 6 ya. Pertama apa? Sub. Kita buatkan blok aja langsung. Tampil data. Itu sub tampil data. Sub apa? Refresh data. Baru sub simpan data. Sub ubah data. Terus sub hapus data. Sub tutup. Paling gampang ya. Ini tutup close. Langsung kita buat aja ya. Nggak perlu dijelaskan ini ya. Nggak perlu ya. Sudah hafal. Nah, sekarang begini. Untuk menampilkan data, kita membutuhkan sebuah variabel itu namanya data table. Ya, sama kayak gini lah. Di modul ini kan lihat, perhatikan. Waktu dia mengeksekusi, hasil kirimannya kan dia kirim dalam bentuk data table. Jadi gitu. Seakan-akan kita pergi beli gorengan, di sana ditaruh di dalam sebuah nampan. Pas waktu dikirim dia pakai plastik sampai sini dikembalikan kemana? Ke nampan juga gitu. Jadi makanya kita perlu juga mempunyai nampan di setiap form yang kita mau ambilkan datanya. Jadi berarti di sini di master petugas kita buatkan di paling atas. Di sini kita buatkan juga dim, misalkan tampung as new data table. Jadi kita buat juga sama kayak seperti yang di sini tuh dim tampung as new data table. Tapi tampung yang di sini untuk mengeksekusi, tampung yang di sini untuk menerima hasil eksekusi gitu. Dim tampung dulu. Oke. Tampil data, perhatikan. Tampil data berarti kita manggil tampung ini diisikan dengan perintah yang ada di sini. Misalkan tampung, ini kan tampil data kan? Menampilkan data, ngambil dari data base. Khususnya tabel apa tadi? Tabel petugas. Berarti tampung sama dengan eksekusi SQL. Gimana sih tulisannya? Nah gitu. Dalam kurung perintahnya, dia kan minta perintahnya kan? Select bintang from petugas. Udah gitu doang. Sorry. Eksekusi SQL kan hasilnya dalam bentuk data table, ditampunglah ke dalam formnya petugas dalam bentuk data table juga. Oke, ini ya. Udah, apa lagi? Gitu aja. Itu aja kan codingnya. Belum dong. Ini kan baru masukin ke dalam tampung. Belum ditampilkan di dalam apa tadi tuh? Nih, apa namanya nih? Data grid view 1. Berarti data grid view 1 titik data source, ya properti yang menampilkan itu adalah data source, ada nggak? Ya ada nih, sama dengan tampung. Jadi tampungnya ini diambilkan dari perintah SQL, isikan ke sini, baru diisikan lagi ke data grid 1. Udah, berarti sekarang si tampil data sudah bisa ditampilkan. Contoh, coba kita klik 2 kali. Ini kan kodenya ditaruh di ketika pertama kali muncul. Nah, di sini di form load. Apa tadi namanya? Tampil data. Jalankan ya, tes ya. Cara udah muncul kan? Nah, cuma yang jadi masalah perhatikan. Tuh, kita masih menaruh data grid ini masih default sekali. Buktinya apa tuh? Masih kita bisa ngisi-ngisi di sini. Ya, sebenarnya nggak boleh. Karena kita sudah punya inputan, tombolnya juga udah lengkap, udah nggak perlu lagi ada proses editan di sini, nggak perlu lagi ada proses simpanan di sini gitu. Nah ini gampang sebenarnya, tinggal kita masuk ke petugasnya,
Ya, sebentar. Di pojokan ini, nih, kalau kalian klik data grid view, ada di pojokan ini enable adding, editing, deleting. Semuanya dihilangkan. Ngerti ya? Nih. Tuh. Kalau dijalankan sudah tidak ada lagi. Tuh. Ini karena kenapa Pak tidak ada datanya? Karena memang masih kosong. Kita belum melakukan inputan. Jelas sampai di sini ya? Tampil data berarti sudah berfungsi. Satu lagi, di tampil data sebenarnya harus kita tambahkan beberapa, sebenarnya nanti aja deh. Ini aja dulu. Tampil data sudah. Yang berikutnya adalah refresh. Refresh data itu sebenarnya kombinasi antara membersihkan inputan dengan menampilkan data. Jadi, waktu kita ngejalanin form kita, mungkin kita sempat mengisi-ngisi begini. Kalau kita tekan tombol refresh, maka ini akan kembali seperti awal. Paham ya? Ini harus kembali seperti awal. Jadi ini sebentar, ini saya tambahkan aja. Setelah tampil data itu kita buat dia, atau sebelum tampil data ya, di form ini ya, di form load ya, di form load klik 2 kali. Sebelum tampil data itu sebenarnya kita harus mengaktifkan perintah untuk mematikan si ID itu. Berarti txt id titik enggak teks jadinya. Untuk properti matikannya itu read only. Read only-nya kita jadikan true. Apa bedanya? Coba kita lihat ya. Tuh lihat. Jadi dia tidak bisa diketik ke ketik. Itu read only. Terus supaya kursor tidak ke sini, perhatikan, supaya kursor tidak ke sini. Ini kan kursornya masih ke sini kan? Harusnya kalau tidak bisa diedit, ngapain kursor ada di situ? Harusnya dia sekarang sudah ada di sini. Nah, ada lagi tambahan sama txt id titik tab stop. Ini tab stop ya, kita jadikan false. Jadi tab stopnya tidak aktif. Tuh, lihat kursornya di mana? Di user name, karena tab stopnya dia tidak aktif. Walaupun saya tab dari tutup, pindah lagi langsung ke username lagi. Jadi tab stopnya kita matikan supaya kursor itu tidak perlu ngelewatin itu. Karena memang dia tidak perlu diedit kan. Kalau kursor dilewatin kan harusnya dia bisa diedit gitu. Kalau dilewatin kursor. Nah udah, sama satu lagi untuk txt apa tadi, password property use system password char-nya diganti jadi true. Ini kita pakai coding biar enak. Lihat sekarang passwordnya sudah bisa di bintang-bintang. Tadi kan enggak ya? Oke. Nah itu ada beberapa yang kita tambahkan sebelum tampil data di form load-nya. Nah lanjut kita ke refresh data. Refresh data adalah nih, refresh data itu kerjaannya begini. Ketika saya udah isi nggak jadi deh gitu kan. Kalau kita tekan tombol refresh, harusnya kosong gitu loh ya. Selain kosong, ini juga ditampilkan ulang gitu. Itu pekerjaannya si refresh data. Berarti di sini kita panggil lagi tampil data dia panggil, baru kita txt mulai dari txt id titik text sama dengan kosong, txt apa tadi, username titik text sama dengan ya txt password text sama dengan txt apa lagi, nama petugas titik text sama dengan txt levelnya gimana? Txt level kita ya. Oh ya, cukup. Ada yang apa? Sama dengan -1. Nih, kenapa -1? Nanti kita lihat ya. Kenapa -1 gitu. Selected index sama dengan -1. Maksudnya pilihannya kita pilihkan -1. Kenapa -1? Karena pilihan pertama adalah 0, pilihan kedua adalah 1. Yang si admin itu 0. Pilihan pertama kan tadi siapa kan? Ada admin, ada petugas. Berarti yang pilihan pertama itu indeksnya 0, si petugasnya indeksnya 1. Berarti kalau mau enggak ada pilihan coba kita tes aja. Coba kita panggil di tombolnya langsung. Ini kita buatkan aja tombolnya, tab, kita codingannya.
di refresh tempatnya. Ketik refresh dah. Refresh data. Coba kita tes aja ya. So isi, pilih. Tuh kan? Dia kembali ke pilihan kosong. Karena pilihan kosongnya adalah min 1. Ya. Karena kalau saya biarkan, saya pakaiin 0 misalkan, maka yang terjadi pilihan pertama lah yang tampil. Ini misalkan ya. Atau saya ganti jadi petugas, refresh, pilihan pertama yang tampil. Berarti pilihan yang tidak ada adalah min 1. Oke, berarti refresh data sudah berfungsi. Selain dia menampilkan data ulang, panggil yang sudah ada di atasnya, dia juga membersihkan inputan. Sama satu lagi tambahan, yaitu txt username titik text, username titik fokus, supaya kursor fokus ke user. Oke, itu refresh data. Sekarang masuk kita ke simpan data. Simpan data itu sebenarnya ada 2 kerjaannya. Pertama, nyimpan data yang sudah ada. Kedua, nyimpan data yang belum ada, atau istilahnya perintah insert. Insert kan baru kan? Terus ada lagi perintah update. Update itu kalau sudah ada. Gimana caranya? Nah, gini caranya. Ini kalau kita jalan pertama kali, ini kan berarti dalam kondisi baru, ya enggak? Baru ya kan? Istilahnya dalam kondisi baru. Ini juga masih kosong. Ini harusnya kalau kita simpan, berarti dia akan jalankan perintah insert atau update. Cara logik kamu. Insert atau update? Insert, karena masih baru. Gimana caramu tahu dia insert? Coba, caramu tadi mendeteksi dia insert tuh gimana? Biar gitu kita terjemahkan dalam coding. Gimana ya? Kok bisa tahu dia jadi insert? Ayo. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, caramu tadi ngedeteksi itu perintah insert gimana sih? Kan ada anunya, harusnya ada jawabannya kan? Karena ini kosong Pak. Iya. Kayak gitu. Karena ini kosong Pak, maka dia harusnya baru gitu. Bisa. Saya buatkan kayak gitu. Jika ID petugas kosong, maka perintahnya ini insert. Jika ada isinya, maka perintahnya jadi update kan gitu kan? Ya enggak? Apa yang pusing-pusing? Kamu ngedeteknya begitu. Atau ada cara lain sih sebenarnya. Cara lain itu kita ngecek si ID petugas ini ke dalam database terlebih dahulu. Ada enggak ID petugas dengan kode yang di sini? Kalau tidak ada, maka dia baru. Kalau dia ada, maka dia update. Tetapi kenyataannya kan di sini kosong. Nah, tadi kita buatkan perintah begini. Jika ini kosong, berarti insert. Ya. Jika ada isinya, tetapi ketika dicek ke database ternyata tidak ada, maka dia baru juga atau insert gitu. Ya, gitu ya. Atau paling gampangnya gini deh, kita update lah. Gampangnya gini aja deh. Biar kalian nggak bingung, kita nggak ambil gampang, buat aja langsung. Tapi sebelum itu kita harus buat pengecekan ya, pengecekan. Jadi sebelum masukkan data ini, harus kita cek apakah username-nya sudah terisi, passwordnya sudah terisi, nama petugasnya sudah terisi, sama levelnya sudah dipilih. Gitu. Jadi kita buatkan dulu pengecekan. Ini pengecekannya, inputan. Jelas ya? Nah, pengecekan inputan. Sekarang kita buatkan jika apa? Txt username titik text sama dengan kosong, ini sama kayak yang konfigurasi server kemarin, atau txt password boleh terisi apa enggak? Wajib diisi enggak? Wajib lah ya, wajib ya. Titik text sama dengan kosong, atau nama petugas titik text sama dengan kosong, atau nah level ini kan dia level titik, ada teksnya enggak? Ada ya, sama dengan kosong. Nah, maka kasih pesan. Kemarin pakai apa? Mistake
Ini checkbox, titik show. Pesannya apa? Username, koma, username, password, ini tambahin dan wajib diisi, gitu kan, titik. Ya. Terus keterangannya atau titelnya itu validasi. Terus tombol yang kita pakai OK. Kemudian simbol yang kita pakai itu adalah warning. Jadi kayak peringatan yang muncul tanda kalau dipakai stiker teng dong. Nah, jangan lupa, ini penting. Exit. So, berarti dia kalau kena ketemu ini, dia tidak akan menjalankan coding berikutnya. Barulah kita keluar dari NIF, barulah melanjutkan untuk pengecekan. Ya, untuk pengecekan yang tadi. Jika txt id titik text sama dengan kosong, berarti di sini adalah perintah in. Else, berarti di sini adalah perintah update, gitu. Yang paling simpel kan? Nah, ini pengecekan tanpa pusing. Nah, perintah insert gimana sih? Kan tinggal eksekusi SQL kan? Eksekusi SQL. Lalu di dalamnya di sini adalah perintah insert. Nah, untuk mendapatkan perintah insert paling cepatnya begini, paling cepatnya nih, perhatikan nih. Dan ini paling cepat dan paling tidak paling tidak mudah error. Kita masuk ke PHP admin, di sini ada petugas. Lalu kita pilih SQL. Lalu kita tekan tombol perintah insert. Nah, ini kita tinggal kopas. Jadi kita tidak capek-capek lagi. Kopasnya gimana, Pak? Ctrl C. Taruh dulu di notepad ya. Taruh dulu di notepad apa yang kita harus hilangkan. Coba lihat. Format fontnya sebesarnya biar kalian bisa lihat. Oke, 20 cukup ya. Tuh. Ini ada tanda ini loh. Tanda ini tidak dikenal di dalam VB. Kelihatan? Nah, ini bisa kita hilangkan. Kita tinggal Ctrl C aja, Ctrl H, paste, hilangkan dia. Thread. Nah, gitu. Ganti jadi kosong gitu. Jadi tidak ada, istilahnya dihapus. Ya boleh sih, pakai cara lain kamu bisa hapus satu-satu. Ya, boleh. Tapi kamu masuk udah diajarin pakai Ctrl H, tapi Ctrl H-nya copy dulu. Nah, ini bukan tanda petik ya. Nggak ngerti saya ini bukan tanda apa mungkin. Ini bukan tanda petik. Coba saya Ctrl H, saya pakai tanda petik biasa, petik 1. Nah, hilang deh. Karena memang di karakter sendiri nih. Nah, ini kan makanya saya Ctrl C, Ctrl H, pastekan di define word, replace-nya kosongin. Nah, jelas ya? Nah, sudah, inilah yang akan kita copy ke dalam perintah, atau kita copy aja ke dalam perintah insert tadi yang ini. Tuh. Kalau udah jadi belum? Ya belum lah. Ya kan, kita menyesuaikan. Inputan value 1 kan ngambil dari inputan. Dan yang perlu kalian tahu bahwa si value 1 ini kan dia apa? Auto increment. Jadi si ID petugasnya karena udah auto increment, jadi tidak perlu ada di sini. Berarti ini kita hapus karena baru ini ya. Nah, berarti value 1 juga dihapus. Auto increment kan? Nah, barulah masuk kita ke value 2. Ya, insert into petugas, username, password, nama petugas, dan label. Berarti value 2 ini kita hapus, yang tulisan tanda kurungnya itu kita ganti menjadi tanda petik 1 2 kali. Karena apa? Ingat, perintah SQL kalau diisikan, kalau dia tipenya teks, maka harus dikasih tanda petik 1. Kalau tipenya angka, nggak perlu dikasih tanda petik 1. Username masuk kategori teks nggak? Masuk, karena kan varchar yang kita pakai kan. Nah, berarti setelah tanda petik 1 dipotonglah pakai tanda dan. Petik 2. Tanda dan 2 kali. Nah, itu barulah txt user name titik text. Ingat caranya? Tuh, petik 1 2 kali. Dalamnya petik 2 kali, dalamnya dan 2 kali spasi 2 kali gitu kan. Baru txt password titik text. Kalau sudah paham caranya, ya ini tinggal kita kopas.
ganti ke value 4 dan value 5, tinggal ganti ini menjadi txt nama petugas, ini txt level. Clear kan? Nah, berarti perintah insert sekarang sudah bisa berfungsi. Cuma tinggal kita tambahkan pesan sekarang. Ketika perintah insertnya sudah dijalankan, kita tambahkan pesan bahwa insert sudah berhasil. Tetapi sebelum menampilkan pesan bahwa data sudah dimasukkan, jangan lupa untuk merefresh kembali kita punya data grid view dan inputannya. Dan itu semua kodenya ada di mana? Di refresh data. Ya udah, ini tinggal kita copy, panggil, pindahkan ke sini. Tuh. Berarti sekarang setelah udah insert, dia refresh data, maka apapun yang kita sudah tambahkan akan tampil. Kalau dari panggil refresh data, kalian mau tekan 100 kali, nggak bakal muncul dia. Padahal sudah nambah. Jelas ya? Oke. Barulah kita menampilkan pesan. Tapi pesannya jangan ini username, password, nama petugas dan wajib diisi, enggak ya. Pesannya apa? Data sudah ditambahkan. Bukan ya, titik. Apalagi? Ini informasi. Ini oke, udah benar. Jangan warning. Singjot orang nanti. Masa data udah ditambahkan warning kan gitu? Informasi. Nah, udah selesai sekarang. Kita tes. Sudah disimpan belum? Simpan datanya belum ya? Di dalam tombol kita lock aja biar enggak goyang-goyang. Jadi di sini adalah simpan data. Jalankan, kita tes. Username-nya siapa namanya, lupa saya. Apa nama saya? Ida, passwordnya 123, nama petugasnya Ida. Nah, levelnya buat aja admin ya. Simpan, tuh langsung muncul kan? Bersih ya. Kok ID petugasnya 0 sih? Coba kita ulang ya. Budi. Baca auto incrementnya nggak jalan dong. Delete. Sebentar, tadi yang kita rubah tadi. Ayolah, pantesan. Sorry ya. Salah database. Ini di sini. Kita coba konfigurasi server. Lihat di sana DBSPP. Yang kita pakai DBSPP 111. DBSPP belum dirubah jadi increment. Ya, ngerti ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Tes koneksi. Terus simpan koneksi. Sekarang kita jalankan lagi yang form. Ini karena kita belum punya menu utama, tidak apa-apa. Jalankan master petugas. Karena kalau kita isi memang idanya agak-agak gimana ya, tes gitu. Nah, username Ida, passwordnya 123, username namanya Ida Yanti. Admin harusnya 1 deh. Tuh kan 1 kan? Berarti incrementnya berhasil. Kita salah database yang sebelumnya belum diganti. Siapa lagi misalkan? Nurul. Passwordnya 123 juga. Nama petugasnya Nurul. Dia sebagai petugas. Simpan 2. Jadi tidak akan ada duplikat entry kayak tadi. Oke ya? Ini untuk yang insert. Sekarang adalah untuk yang update. Tetapi sebelum update kita harus kerjakan dulu tombol ubah. Ya. Karena ubah ini fungsinya namanya ngupdate, ya kan? Sekarang bagaimana mau dia berisi di sini kalau kita belum tekan tombol ubah. Jadi fungsi tombol ubah di sini bukan sebenarnya untuk benar-benar merubah ke dalam database, tetapi dia hanya memindahkan isian yang kita pilih ke dalam inputan ini. Karena apa? Kalau sudah dipilih masuk ke inputan, barulah kita bisa simpan sebagai update. Oke, jelas ya? Karena tadi kan kita buat panduan, jika ID petugas kosong maka dia jadi insert, jika ID petugas berisi maka dia menjadi update. Tapi sekarang ini nggak bakalan berisi kalau kita nggak tekan tombol ubah, maka kita buat dulu ubahnya.
Masuk kita ke petugas codingnya, kita buat cari dulu ubah. Nah ini ubah. Diubah, kita harus tahu dulu posisi indeks yang sedang kita pilih. Ya, baris indeks yang sedang kita pilih. Tadi waktu saya simpan ada berapa data? Ada 2. Berarti indeks yang baris pertama itu indeks 0, baris kedua itu indeks 1. Nah, itu harus kita cari dulu. Cara nyarinya gimana? Dim, kita buat dulu sebuah variabel baris indeks namanya. Bebas lah, ini tidak masalah ya, bisa jadi ida juga tidak apa-apa, nama variabel kan bebas. As integer yang diisikan dengan data grid view. Mudah-mudahan saya ingat ya, data grid, saya lama tidak pakai. Titik row. Sini tidak pakai indeks ya. Coba ya saya lihat sampel aja, udah lama saya nggak pakai. Aduh, ini pakai grid view yang ini. Yang bisa saya pakai yang grid view, pakai punyanya Dev Express. Tampilannya bagus. Coba kita lihat yang 2019. Kita kasih retiles coba ya. Mudah-mudahan di master mas. Sama juga pakai deh. Terus ingat-ingat ya. Rows titik kita cari nih ya. Add con. Coba bisa kalian cari-cari ya hari ini, cari-cari gitu. Oh iya, kita ada internet ya. Cari indeks yang dipilih di data review vv dot ada kan? Tuh, udah ada dia. Ngapain pusing? Ada nggak? Ribet sekali caranya. Nah ini data review current share index. Current. Coba kita tes aja. Coba kita matrix box baris indeks. Kita tes F5. Dan benar. Coba ini kita lihat ubah. Oh, belum. Codingnya belum dipanggil, betul. Ini berarti ubah data. Bener banget ya. Coba kita tes, betul nggak dia nilainya harusnya muncul apa nih? 0 apa 1 apa 2 apa 1? Yang mana 1? Kan indeks. Ingat si VB kenalnya indeks ya.
Si Vivi tidak kenal urutan gitu. Yang pertama ini baru 0 gitu. Udah benar berarti ya? Ya benar. Jadi dia sudah bisa mendeteksi bahwa yang sedang saya pilih adalah pada baris ke itu gitu. Nah, barulah tinggal kita manfaatkan nilai baris indeksnya, kita manfaatkan untuk ngambil datanya gitu. Caranya gimana? Lanjut aja. Berarti ini tidak kita pakai MSG box-nya. Langsung aja. Kita kan mengisikannya kemana? TXT username, TXT password, TXT nama, dan ada level gitu kan. Jadi langsung aja. TXT. Oh, ID juga kan? ID juga, karena ID kan udah ada dia. Beda kalau masih baru, dia kosong. Nah, langsung data grid view 1, titik row, titik cell. Oh, rows-nya yang keberapa? Rows-nya yang ke baris index, titik cell. Cell-nya apa? Kolom apa? Kolom ID. Titik value. Nah, gitu. Berarti dia ngambil kolom ID yang ke baris indeks. Yang barisnya itu maksudnya yang sedang kita pilih gitu. Sama ini terus lanjutannya. Dan tulisan yang ada merah-merah ini harus kita samakan dengan yang ada di dalam database. Di sini apa namanya? ID tugas. Berarti di sini juga ID tugas, jangan salah. Ini username, ini juga username. Ini saya copy dulu. Ada berapa? Ada 5 kan? Password. Jadi jangan salah ya, jangan beda. Kalau beda sedikit salah dia. Level. Nah, ini tinggal kita ganti. Ini level. TXT level. Ini T. Ini. Nah. Ya. Baru jangan lupa TXT username titik fokus, karena tetap fokusnya di username karena ID tidak bisa diedit karena dia dasar untuk perubahan. Coba kita tes aja dulu bener nggak fungsinya ubah data ini. Pilih ini, ubah, masuk aja. Berarti ya, jadi ubah ini belum benar-benar merubah, dia hanya memindahkan dari tabel ke inputan. Ini saya ubah supaya bisa kita simpan. Nah, berarti kalau saya tekan tombol simpan sekarang, dia tidak perintahnya ke insert, tetapi perintahnya ke update karena mendeteksi sudah ada data. Jelas ya? Oke, berarti sekarang ini tinggal kita lanjutkan yang diperintah simpan tadi. Nah, ini perintah update. Nah, ini sama sebenarnya. Eksekusi SQL, refresh data, ini sama. Ini sama, cuman beda perintah. Ini data sudah ditambahkan, berarti ini data sudah diubah. Informasi data. Terus. Ini perintahnya jangan insert, ini saya hapus. Tapi perintahnya update. Ngambil di mana? Sama kayak tadi, di PHP My Admin. Biar bagus, biar rapi dan jarang salah. Kalau kayak gini, kalau kalian buat manual ini komanya bisa jadi salah gitu ya. Ya, langsung aja pilih apa tadi tuh petugas. Lalu pilih SQL, pilih update. Nah, udah ada. Copy paste. Jangan lupa pindahkan dulu ke Notepad supaya kita bisa hilangkan tanda aliennya. Tuh. Setelah itu ingat ID petugas tidak dirubah, tetapi ID petugas jadi dasar perubahan. Maka ini kita cut, pindahkan ke paling belakang yang yaitu yang di bagian where. Nah, ini ada komanya, hapus pada error. Jadi yang diganti username, password, dan nama petugas dan level. ID petugas ditaruh di setelah where karena dia dijadikan dasar perubahan. Kalau tidak dipakein begini, yang terjadi apa? Berubah semua. Kalau udah, ini tinggal kita copy, kita cut, pindahkanlah dia ke VB-nya. Jangan lupa mengganti ininya. Nah, ini bisa kita pakai nih. Mulai dari username ya. Copy paste username, ganti ke value value 2. Ya enggak? Username kan sini kan? Nah. Password ganti ke value 3. Jangan lupa tanda kotaknya itu harus hilang. Kemudian nama petugas ganti ke value 4. Terakhir level ganti ke value 5. Satu lagi, value satunya kita ganti juga menjadi, jadi dia maksudnya saya ganti username dengan username yang saya inputkan, password dengan password yang saya inputkan, nama petugas dengan nama petugas yang saya inputkan, level dengan level yang saya inputkan, yang ID petugasnya dari yang ID yang saya pilih gitu.
Jelas ya? Nah, ini kalau kita jalankan, ganti. Misalkan ganti idanya, ubah Ida Yanti. Simpan. Ya, di sini bukan lagi data berhasil disimpan, tapi berhasil diubah. Lihat sekarang sudah berubah. Oke ya. Nanti itu ada update, ada insert. Tinggal satu perintah lagi, yaitu perintah delete. Delete mah paling gampang. Tetapi sama, delete juga sama kayak ubah. Dia mendeteksi dulu baris mana yang sedang dia pilih, baru dihapus. Sama. Oke. Ini udah paham ya? Nah, nanti berarti kita kembali lagi ke sini di hapus data. Hapus data pada dasarnya kita memanfaatkan ini juga nih. Kita copy nih. Taruh di sini. Jadi dia mendeteksi dulu baris mana yang sedang dipilih. Setelah mendeteksi baris mana yang dipilih, perhatikan. Untuk tahu data yang dihapus, untuk menghapus data, dia pakai where-nya apa nanti? ID petugas, karena ID petugas yang unik dari semua datanya. Nah, jadi berdasar untuk kita ngapus data adalah yang ada di ID petugas. Tetapi yang diambil dari ini. Nih, berarti yang ini kita pakai nih, kita copy, taruhin dalam sebuah variabel dulu. Dim primary ya. Data utama ya. Iya dah, primary key itu apa sih? Kata kunci ya. Nah, kata kunci sama dengan ambilnya dari ID, kata kuncinya adalah ID petugas. Berarti sudah. Kalau sudah, ini kita bisa kopas biar cepat eksekusi SQL. Refresh data. Data sudah diubah sama. Nah, kita kopas, taruh di sini. Tapi ini perintahnya bukan update. Nah, ini juga bukan data sudah diubah, tapi data sudah dihapus. Ya. Terus ini. Ngambil lagi dari PHP admin. Langsung tekan update. Delete. Nah, itu. Delete-nya sedikit sekalinya. Yang dibutuhkan cuma where-nya saja. Oke. Saya copy, taruh ini apa namanya tadi? Ini jangan lupa, ini 2 biji ya, enggak perlu pakai H. Saya bisa kok. Saya taruh di mana tadi? Ini. Kok ada 0, Pak? Ya, 0-nya itu kita ganti dengan ini. Nih loh. Tapi enggak pakai ID tag sebenarnya, ini salah ini. Gini aja lah. Kita ganti dengan where apa tadi? Mana dia? Where ID petugas. Nah, ya. 0-nya kita ganti where ID petugas. Jangan text ID. Apa dong kita pakai ini? Kata kunci. Bukan text ID karena gini loh. Coba perhatikan ya. Perhatikan. Kalau saya sekarang tekan hapus, bisa kehapus tidak data yang si Nurul ini? Tidak. Kalau kita nggak makainya ini dasarnya. Tidak. Nggak bisa karena ini kosong. Yang diambil adalah ini, yang angka 2 ini yang diambil dari tabel. Nah, yang diambil dari tabel kita tampung dulu dalam variabel namanya kata kunci. Berarti kalau misalkan saya hapus delete from petugas, where kata kuncinya 2, berarti kan kehapus yang 2. Bukan ini kata kuncinya karena ini bukan dasar untuk hapus. Yang dasar untuk hapus adalah yang kita pilih. Beda kalau ubah kan dipindahkan dulu ke sini gitu loh. Baru ini dasar kita untuk merubah gitu. Jadi beda ya. Tetapi pada dasarnya sama, dia cari dulu barisnya. Baris posisinya. Oke, sekarang coba kita tes. Ingat ini sering ketukar kadang-kadang. Ini gara-gara ngikutin coding copy paste dan coding ubah data, ininya belum dirubah. Bahwa ini sebenarnya ditampung dulu di dalam variabel namanya kata kunci, bukan ditampung dalam txt ID. Berarti untuk menghapus nanti delete from petugas where ID petugas yang bukan txt ID lagi tetapi kata kunci. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke tombolnya. Komisi close. Hapus. Tes. Kata sudah dihapus. Tapi kan ini bahaya nih, tinjot orang. Nggak sengaja misalkan tekan hapus. Tinjot orang. Harusnya ada validasi. Yakin nggak dihapus nih? Kan gitu kan? Kalau hapus kan biasa begitu ya. Kalian mau hapus foto aja di aplikasi kalian gitu kan? Yakin mau dihapus? Udah dihapus? Serius nih.
Ya kan, kalau kayak gini kan bahaya, astaga. Padahal kayak kemarin lah. Sebenarnya kemarin tuh kesalahan saya. Jadi dia udah ngasih tahu. Yakin disimpan ini apa enggak gitu kan. Tapi saya tekan no. Berarti kan kesalahan saya. Jelas ya? Berarti ini harus kita tambahkan sedikit perubahan. Jadi sebelum menghapus data ini kita apa namanya? Kita cut dulu. Baris baik dan seterusnya. Oke, kita buat gini. Kita buat validasi. Jika begini aja. Kita buatkan sebuah pesan sama kayak gini. Mana? Mistake box mana? Nah, box kita pakai. Jika muncul pesan, data akan dihapus. Titik. Lanjutkan. Tanda tanya. Jika muncul pesan, jika ditambahin mistake box. Ini bukan informasi, tetapi lagi-lagi validasi kan? Kan memvalidasi dia. Di sini bukan oke aja tombolnya, tapi yes, no. Tuh ada yes, no dia. Kan kalau hapus yes, no. Ada lagi oke, cancel, tapi kita nggak pakai, kita pakai yes, no. Information kita ganti menjadi apa? Question, pertanyaan. Nah, setelah itu jika sama dengan yang dipencet adalah yes, maka, nah coba perhatikan nih. Jika muncul pesan, ini kan sampai sini kan pesan kan? Kotak pesan kan ini kan, misalnya bodot suka sampai sini dia. Jika muncul pesan yang tulisannya data akan dihapus, statusnya di titelnya itu validasi, tombol yang muncul itu yes dan no, ikonnya itu munculnya question, kayak logo pertanyaan gitu, tanda tanya. Yang kita tekan adalah yes, maka barulah dia akan menghapus. Jika tidak, nggak usah dibuatin apa-apa, ngapain. Kan jika yes aja, kalau no kan nggak peduli. Atau dia tekan silang misalkan nggak peduli. Yang penting dia kalau tahunya saya tekan dia yes baru dihapus. Coba kita tes. Ngerti ya? Nah, coba ya. Tuh, kan keren. Ada pertanyaan. Oh no, astaga. Gitu. Astaga gitu kan, nggak tinjau aman itu. Oh iya bisa aman. Astaga, yes, astaga. Hapus dia. Kayak gitu. Tetapi ini kayak gitu. Nah, tapi ada penyederhanaan coding sedikit kalau mau. Pernah enggak kalian ketika ngapus foto kalian langsung muncul pesan? Ya, pernah muncul pesan, foto akan dihapus. Ketika kalian oke, ada muncul pesan lagi enggak? Foto telah dihapus. Ada enggak? Ada yang gitu ya. Tapi ada juga yang enggak kan? Ada. Sebenarnya kalau ini sih sebenarnya opsional, ini bisa kita hilangkan yang data dihapus. Karena apa? Membuktikan bahwa data itu sudah dihapus itu dengan datanya sudah hilang. Jadi tanpa kita kasih tahu pun udah tahu gitu loh. Supaya tidak kayak tadi double, udah tekan muncul yes no, muncul lagi informasi. Jadi kalau orang ngapusnya ada 1000-an kan capek dia tekan tombol 2 kali gitu kan. Yes dan terus. Paham ya maksud saya? Jadi supaya tidak ada misalkan ini simpan, hapus, yes, udah hilang kan, udah nggak perlu lagi diinformasi, udah hilang apa lagi? Gitu. Oke itu codingnya, coba kita cek ini hapus bisa. Error. Apa yang terjadi? Kenapa dia error? Kenapa? Karena tidak ada baris yang akan dihapus. Ini namanya harusnya user friendly dong aplikasinya. Gimana caranya? Tambahkan aja. Saya sebenarnya sama kasusnya dengan ubah data. Ubah data pun pasti error tadi itu. Karena tidak ada yang dirubah. Caranya gampang. Kita buat pakai if satu kondisi aja yang pakai exit sub ya. Ini aja bilang jika if ya data grid view 1 titik apa? Rows rowcon aja kita pakai ya. Row enggak ada rowcon tuh. Jika jumlah barisnya rowcon lebih kecil atau sama dengan 0, tapi lebih kecil kayaknya nggak mungkin ya. Lebih kecil berarti tidak ada data berarti kan? Maka tampilkan pesan. Mana pesan warning ya? Contoh warning aja. Nah, ini apa?
Pesan sama exit subnya. Ya, tuh. Jangan lupa exit subnya. Ini ditaruh paling atas ya. Ditaruh paling atas. Jika jumlah barisnya si data grid view itu kosong atau lebih kecil dari kosong, maka dia akan tampilkan apa? Tidak ada data yang dirubah gitu. Boleh ya, tidak ada data yang bisa dirubah. Ini kalau ini kan bahasa agak-agak alay dikit ya, agak panjang. Kalau bahasa simpel kan tidak ada data dirubah. Nah, tidak ada data dirubah. Yang bisa dirubah. Kayak lagu gitu kan, yang bisa menantimu apalah itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita gitu kan. Ini bahasa alay ini. Tidak ada data yang dirubah lah, ya. Pendek-pendek aja lah ya. Atau bahasa sasaknya dinara data jak bau terubah. Terganti ya, sorry. Nah, ini oke, warning. Oke. Ini sama. Kita kopas juga untuk yang kehapus data. Taruh paling atas. Jadi kalau memang dia mendeteksi tidak ada data, ya tidak akan melanjutkan ke coding berikutnya. Tapi tidak ada data yang dihapus. Tidak ada data yang dihapus. Tes ya. Ubah. Nah, kan? Oke, tidak ada error. Nah, inilah namanya user friendly di aplikasi. Jadi aplikasi itu tidak bikin kita tinjot gitu. Tiba-tiba error. Ini aplikasi apa gitu. Jadi dengan banyak kondisi itu si aplikasi membantu kita untuk mendeteksi kesalahan kita. Jadi kayak kita buat program tuh kayak kita ngajarin orang dulu gitu loh. Jadi ketimbang kita capek-capek ngajarin orang, biar program yang ngajarin, tinggal kita kasihkan coding gitu. Ubah, oh nggak bisa. Hapus, oh tidak bisa gitu. Isi, oh tidak bisa, harus lengkap dulu kan gitu kan. Nah, simpan, nah gitu loh. Ubah juga begitu. Ya, ini kalau misalkan saya kosongkan, oh tidak boleh, karena harus wajib. Ya, jadi simpan, nah, hapus lagi. Yes. Oke, ini untuk form petugas. Jadi ini silakan, ini pas kita jam 9. Sebenarnya saya nanti sampai jam terakhir kan. Ada sebiji jam doang kan? Nah, pokoknya nanti kalian kerjakan, pertemuan berikutnya kan masih saya lagi. Kan tetap mikirnya A saja yang dipikirin, tetap saya aja. Jangan Y dan A. Pikirannya A aja. Rekam loh. Terus ke saya, videonya kita akhiri ya. Apa tadi? F12, F11.